Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Dian Amar Channel. Dan kali ini saya mau kembali lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang menikah dengan WNA gitu. Dan sekarang kita udah ada jauh banget nih tamu kita ini dari Inggris, namanya Selin Setiani, dan dia juga YouTuber ya. Nanti ikut channelnya di subscribe juga. Kita perkenalan dulu ya, Selin, silakan introduce yourself ke viewernya Dian Amar Channel. Halo, ini mix ya penontonnya. Selamat datang di YouTube-nya YouTube channelnya Kak Dian. Perkenalkan, aku tamunya dari Kak Dian. Namaku Selin, orang manggilnya Selin. Jadi di sini aku mau ngobrolin tentang mixed marriage ya, apa kuliah semuanya ya nanti ya diobrolin ya. Udah lama, iya. Karena jadi aku suka Inggris. Selin ini dulunya juga kuliah bareng aku di Information School, tapi kita beda jurusan dan tahunnya sama dan lulusnya sama tahun 2017 Januari itu 2016 ya berarti kita lulusnya ya. Berarti di jurusannya Selin? Aku jurusan Information School. Oh. Jadi disiplinnya komputer gitu loh. Information School. Kalau saya kan Digital Library Management lebih. Ini lagi spesifik lagi ya. Terus jadi gimana sih dulu kuliah di Inggris itu lewat jalur beasiswa atau self funded? Gimana? Kalau dulu aku pas di UK kuliahnya itu pakai self funding kebetulan. Wah, sama ya. Ya, keren banget. Pernah cerita ya self funding. Jadi kita sama-sama self funded nih emang, tapi perjuangannya keras nggak sih? Maksudnya kalau saya biaya sendiri kan uangnya pas buat kuliah, uang kuliah aja buat hari-hari itu agak susah, jadi harus kerja part time gitu kan. Selin gimana dulu? Atau kalau dulu sih aku mungkin karena udah dipatok segitu ya, maksudnya ya balik lagi ya, kita meskipun udah dapat kayak uang saku maupun beasiswa dari pemerintah atau self funding, kita kan udah budget pastinya kan sebulannya berapa. Ya aku ya ini tetap namanya ya mau nggak mau ya harus hidup dengan uang segitu. Tapi aku emang nggak sempat buat nyari part time gitu loh Kak. Mungkin kalau Kak Dian kan emang ada kayak anak, ada kayak ini beda kan. Kalau aku kan mungkin single, jadi ya aku ya buat aku sendiri, maksudnya kebutuhan aku mungkin nggak sebanyak yang mungkin Kak Dian gitu loh. Iya sih. Iya kan? Tapi bawa anak ke sini tuh nggak terlalu banyak ininya sih biayanya, karena sekolah gratis, baju-baju juga bawa ini Pak, makannya juga ikut yang kita makan gitu-gitu ya, tinggalnya tempat kita tinggal gitu ya, mungkin jalan-jalan aja, tiket. Kita ini tadinya rencananya mau collab-nya mau minggu depan ya, ternyata minggu ini. Jadi sekarang saya lagi di London dan lagi traveling kayaknya. Iya, lagi di Starbucks. Sekarang lagi di mana di Londonnya? Di Kensington, lagi di Starbucks Kensington ya. Oh, Starbucks toh. Oh, kirain lagi di Starbucks. Ya udah, nggak apa-apa. Mereka juga nggak ngerti kan kita ngomong apa ya kan? Mereka ada juga yang di sini tamu, tapi lagi belajar. Oh, udah biasalah ngelihat ini ya, orang zoom-zooman. Di sana cuaca gimana? Di sini cuaca hujan, di luar hujan, makanya tadi aku tuh mendekam di dalam coffee shop. Keluar dan deras, jadi ngapain juga jalan-jalan kan? Duh, udah lama banget nih nggak ke
Inggris ya dari tahun 2017 itu langsung ke Indonesia. Lulus. Ya, pas lulusan itu nggak ke sana lagi nih. Terus itu Selin gimana rasanya tuh nggak harus pulang ke UK karena kan langsung suami orang sana dan menikah ya? Enggak gini. Gimana tuh? Itu panjang ceritanya. Bentar, ini maksudnya Kak Dian itu setelah aku dulu lulus kuliah, terus aku stay di UK gitu maksudnya. Ya, sempet pulang nggak? Aku sempat kerja 3 tahun. Hah? Oh iya? Di Indonesia? Iya. Oh, aku kira Emang kebanyakan orang bikinnya gitu, karena kan aku mungkin kan nggak pernah posting kan. Maksudnya kayak masalah aku kerja di Indo dan sebagainya, aku kan jarang banget ya. Malah nggak pernah mungkin. Jadi tahu-tahu aku postingnya pas tahu-tahu di UK lagi gitu kan. Nah orang mikirnya ya aku sama ini tinggal di UK. Padahal sempat kerja 3 tahun di Indonesia. Pas setelah lulus itu 3 tahun Kak. Oh, kerja di mana? Di Jakarta? Di Jakarta Barat. Terus 3 tahun tuh di Jakarta Barat, tapi beda company. Ya di industri IT lah, IT gitulah, sama lah dengan major yang aku ambil di Sheffield. Kalau aku pulang itu memang mau jalan-jalan terus ya rasanya gatel aja baru lurus tapi nggak kerja gitu, rasanya sayang gitu. Ya udahlah nanti jalan-jalannya sambil-sambil. Jadi aku apply juga di sekolah internasional, kerja sebentar sambil hamil gitu, ikut tes CPNS, dapat jadi yang pas tahun 2018. Untungnya, tapi rezekinya di sana ya disyukuri dan iya. Kalau aku sih emang pengalamannya gitu. Menarik juga sih. Jadi Kak Dian ya pasti sama. Ya aku setelah lulus juga dulunya ya mungkin karena dulu kan emang visa kan agak susah. Mungkin kerjaan IT di sini maksudnya sesuai bidang aku banyak. Cuma kan karena nyari kerja itu kan nggak gampang ya Kak ya. Lama-lama visa juga durasinya habis kan. Ya aku tetap ya udah nyari dulu di Indo udah dapat ya udah stay di Indo. Itu 3 tahun aku Kak gitu. Jadi memang ternyata pas pada kuliah itu udah setelah semester 1 itu jadi langsung nyari kerja gitu loh. Semester 1 selesai mereka tuh langsung nyari kerja. Kalau kita kan nunggu lulus dulu. Kalau aku bener. Katanya kenapa kamu nggak nyari dari awal-awal? Karena udah bisa katanya kan kamu udah bisa lulus. Bener. Aku jadi nyari cuman nggak serius gitu. Jadi iya bener, aku dapatnya itu setelah ketemu, maksudnya pas aku udah kesini dapat kerja ya aku kan pasti udah ketemu kan banyak orang. Nah terus ada yang udah dapat sponsor bisa, maksudnya dapat kerja, dan emang mereka nyarinya itu kayak begitu dia landed di UK dia udah aktif Kak. Perkuliahan dimulai dia udah aktif nyari kerja gitu. Itu caranya kalau mau kerja itu pokoknya cakarnya taruh di ini gitu ya. Bahkan ketika aku maksudnya udah nggak kuliah ya, kayak kemarin aku nyari kerja itu aku udah lulus dan itu pun susah gitu loh. Itu menurut aku susah banget, dan apalagi yang masih mahasiswa. Makanya tuh kalau yang dulu itu emang harus kuat banget sih. Begitu lo landed tiap hari lo aktif nge-apply. Aku aja yang kemarin yang ibaratnya nggak butuh visa ya, maksudnya kan udah ada visa spons kan. Itu mungkin kalau dihitung-hitung bisa 500 lamaran kerja loh lebih. Wow. Dan lo bayangin, dan itu bayangin aku tiap hari nge-apply kayak no matter how many gitu kan, maksudnya aku nge-apply-nya berapa banyak, intinya setiap ada baru yang nggak gue apply terus. Ini yang gue sebarin CV itu. Ya intinya kalaupun ada yang ngasih kita interview invitation, baru kita mungkin preparation belajar sebelum interview itu. Pokoknya ya dari awal tuh emang harus nyebarin CV kita gitu loh Kak. Itu waktu di Indonesia atau di Inggris? Oh di Inggris. Kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu susah banget nggak sih? Kalau di Indonesia tuh kalau aku menurut aku
kemarin sih aku di Indonesia nggak terlalu susah sih Kak. Heeh. Cuma gini bedanya, kalau di Indonesia aku sering dapat interview, tapi sering ghosting juga gitu, ngerti kan? Oh. Kalau di UK interview aja belum tentu dapat, ngerti kan Kak? Iya. Kalau gitu aku banyak interview begitu ini, banyak yang manggil. Cuma ya banyak juga yang ghosting, maksudnya ya yang nggak ada kabar kayak gitu banyak. Cuma kalau di UK ketika lo dapet interview itu udah kayak wow. Ya mungkin banyak yang ditolak juga, tapi itu kayak udah sign gitu lah kalau interview. Maksudnya berarti CV kamu atau apa ya menjadi consideration mereka gitu. Aku waktu di Inggris itu part time sih, kayaknya ada 1, 2, 3, tapi nggak yang serius. Ada yang satu yang serius itu, cuman pas udah mau selesai part time-nya itu dapet ini sih, kerja sama dengan Sheffield, dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan anak magang. Digajinya gaji itu Sheffield. Konsilnya ya atau university-nya? Ada award gitu deh, lupa. Tapi jadi misalnya 100 jam itu 1.000 pound gitu. Nah, kontraknya cuma segitu. Nah, aku mau nyambung, katanya kita tuh agak susah kalau untuk yang visanya orang luar. UK dulu, terus EU dulu, terus kan baru ya. Jadi memang agak susah. Emang gitu sih. Aku ngelihatnya kayak gitu sih. Karena dari kayak di sini ada regulation-nya, pemerintahnya aja, kayak kemarin COVID aja tuh udah nge-push, pemerintahnya bilang yang muda dulu didahulukan dan UK resident. Enggak, UK resident itu maksudnya kan sekarang udah UK resident kan? Itu yang kemarin, maksudnya nggak selama yang waktu kuliah dulu loh. Waktu kuliah aku dulu coba nyari tapi susah gitu kan. Iya, kalau kemarin kan karena sekarang kan aku punya UK resident, ya itu kan beda, itu sponsornya dari suami kan. Nah, intinya gitu sih, kalau di sini tuh kayak UK resident dulu udah didahulukan. Iya, Kak, beda ya, kalau di kita mungkin PNA dulu. Iya, PNA dulu bingung gue. Terus udah bisa nyetir belum? Ih, belum. Ini aku bukan minggu depan sih, bulan depan rencananya. Soalnya kan nyetir di sini juga mahal Kak, per jamnya itu 600.000. Apanya? Belajarnya. Jadi emang belajar sama suami sendiri nggak bisa? Nggak bisa, harus ada pakai license. Ada aturannya. Aku pernah pakai mobil temen di Inggris, nyobain aja, dan aku nggak bisa nyetir, nggak punya license. Tapi subuh-subuh pagi-pagi gitu di area Peak District kan nggak ada polisi. Ada polisi ya, kalau sepi-sepi bisa, cuma kan tetap aja kita kan butuh pelatihan di jalan gitu kan Kak. Benar. Nah itu iya harus ada license sih, ke jalan Sheffield. Dan di mobil itu harus ada plat L, stiker L. Iya. Jadi L. Ya sih, semuanya harus ngikutin ini. Kalau di sana nggak kayak di sini yang latihan di jalan nggak tahu siapa. Ya kalau video kan, kalau maksudnya ada lah calo-calo yang SIM tiba-tiba lulus gitu kan. Apalagi itu banyak banget. Dan itu ada poin-poin ya. Kalau misal kita melanggar, poinnya berkurang gitu ya. Sampai benar. Kalau habis poinnya nggak boleh nyetir lagi kan. Aku dengar gitu. Terus jadi ceritanya gimana nih? Kok pulang terus ketemu suaminya kan waktu pas kuliah ya? Yang waktu yang di Sheffield itu kan? Bukan. ini yang sangat lucu, banyak juga yang ngiranya suami aku tuh yang kemarin, yang dulu aku waktu kuliah. Iya, agak beda tapi bukan ya berarti. Itu kan tinggi banget yang waktu di Diamond ya? Itu beda. Sekarang iya beda. Dulu waktu yang di Diamond itu emang sempat itu 2 tahun, tapi gue nya nggak mau langsung pas aku pulang. Terus aku sempat kesini lagi kan, kayak gini. Intinya aku sama dia banyak yang nggak cocok. Maksudnya kayak bosen. Aku tipikal maksudnya kayak kalau cowoknya kurang
apa optimis, determined, terus apa lagi ya? Aku cenderung kayak gitu. Maksudnya kayak aku suka cowok yang emang suka belajar, yang kayak gitu-gitu loh. Setelah aku menjalani kayak gitu, aku terus gaya hidup beda juga. Gaya hidup beda juga. Gaya hidup apa namanya? Emang sih kalau secara ini kan Western sama budaya kita kan emang udah beda banget ya. Ya, tapi ya ada juga yang pasti kita cocok lah gitu. Nah, tapi kalau di dia, aku ada yang nggak cocok untuk lifestyle-nya. Contohnya dia sering minum. Iya, Gitu. kan kalau mereka di sana pasti Biasa kan. Kalau aku gini ya Kak ya, anggap aja oke, lo mau minum, tapi kalau aku ya temen Indonesia aku ada juga yang minum, maksudnya kayak yang di Indonesia ya. Mungkin lo berapa bulan sekali atau apa, cuma buat socialize atau apa kayak gitu loh. Itu buat aku oke, fine gitu. Maksudnya kita nggak ngomongin atribut agama dulu ya. Masih oke, fine. Nah, tapi kalau lifestyle lo yang minum mungkin setiap minggu, setiap ini, dan kadang bolos kerjaan juga Kak. Nah itu membuat aku ilfil dan lama-lama ilfil. Intinya kayak gitu. Nah dari situ aku menemukan kayak nggak cocok gitu. Maksudnya dulu yang sempat aku ya Kak, itu aku sama dia sama keluarganya udah baik. Maksudnya udah dikenalin bolak-balik udah oke lah gitu Kak. Oke. Cuma aku sama dia sama keluarganya oke, tapi sama dianya aku nggak oke. Tuh, jadi ya aku nggak nyaman ngejalanin hubungan kayak gitu. Aku kurang serp gitu loh. Ya emang susah sih kalau misal, apalagi kan itu pacar Inggris pertama ya, maksudnya nggak mungkin susah kan menemukan orang yang langsung bisa klop gitu ya. Iya, susah banget. Aku harus dari situ aku mulai belajar yang aku dulu yang gagal itu. Mungkin untuk awal-awal kan aku mikirnya wah sama bule nih penasaran ini awal-awal kan beda ya kayak rasa-rasa itunya beda, tapi selama gue jalan ini kayak kok gini amat ya, maksudnya kayaknya aku nggak cocok deh, terus ada feeling anxiety dan feeling sebagainya gitu. Aku nggak cocok sih ketika cowok gini, terus ketemu sama teman-teman seangkatan yang di sana di Sheffield, maksudnya teman bule biasa, teman kelas kayak gitu. Gue ngeliat kayak gue kayaknya kalau misalnya ketemu cowok lagi nih ya, gue sukanya yang kayak gini, yang belajar juga, kerja keras, yang kayak gitu, terus tanggung jawab sama pekerjaannya, kayak gitu-gitu loh Kak. Bisa menghargai hidupnya, kayak gitulah intinya. Nah, iya, aku apalagi kenanya dari Tinder. Pas aku ngeliat di Tinder tuh kayak, emang jujur, Tinder itu jangan dibawa serius. Maksudnya tuh kalau menurut gue jangan dibawa serius gitu. Nah, ya mulai dari situ ya aku belajar gitu. Akhirnya aku pas serius kan? Kenapa? Tapi bisa jadi serius juga ya dari Tinder. Iya. Nah, justru kesalahan pertama aku tuh gue mau nyari yang serius. Mau kayak ngasih gue kayak relationship tanpa melihat karakter orangnya, gaya hidupnya gimana, kayak gitu-gitunya loh Kak. Nah, itu aku kayak awalnya mungkin terburu-buru ya, yang penting kenal dulu yang ini, awalnya kan kayak gitu kan Kak. Nah, dari situ aku belajar kayak, ngapain aku punya pasangan ini, tapi kalau perasaanku kayak gini, terus dia gaya hidupnya kayak gini, banyak yang nggak cocok gitu loh. Terus orangnya negatifan, aku nggak cocok. Terus pas dari situ, aku belajar kayak, mendingan aku pakai Tinder buat, ya ketemu, tapi yang penting asik, cocok lah kita. Maksudnya buat diajak ngobrol ini kerjaan atau apa itu cocok gitu. Terus diajak hangout pun cocok juga, cara nyambung dari omongannya, semuanya itu cocok lah gitu. Ya udah akhirnya aku dari situ Kak. Jadi aku nggak bawa serius. Intinya pas aku kenal cowok ya aku tanya kayak, kamu kerjanya apa, ini nggak ini. Nah dari situ ternyata dapat Kak gitu. Jadi nggak aku bawa serius itu, langsung cuma ajak ngobrol-ngobrol aja. Oh gitu ya. Jadi ya kan mungkin konotasinya kalau Tinder untuk serius menikah itu jarang ya, tapi ternyata ada juga. Ada. Itu suami aku ya Kak ya. Dia pas ngobrol sama aku pertama kali ketemu,
dia bilang kayak gini, kan dia cerita kan kayak mantan kamu siapa gini-gini, kayak cerita lah, maksudnya kayak personal relationship terus ini. Terus aku bilang, ada lah dulu orang Indonesia yang mau ngajakin aku nikah, terus tapi nggak jadi karena orangnya kasar. Ya pokoknya ngobrol-ngobrol asik dulu lah Kak. Terus dia bilang, kalau aku sih nggak bakal ngajakin komitmen kalau sebelum harus setelah 2 tahun. Gitu. Dan ketika kita jalan, maksudnya kayak mungkin karena profesi kita sama kali ya Kak. Aku nggak tahu juga, profesi kita sama. Jadi selama kita hangout jalan itu kenal, kita juga banyak ngobrolin pekerjaan. Itu dari Inggris ya? Waktu masih di Inggris? Waktu masih di Inggris. Oh, jadi udah. Terus, terus akhirnya ya itu pas aku pulang ke Indo, dia sedih. Dia sedih kayak mau nangis gitu loh. Dia sedih. Terus ternyata setelah kita kenal 6 bulan gitu kan, dia datang ke Indo. Ya, pertama kali datang ke Indo. Terus aku bilang sebelum datang ke Indo, aku bilang gini, ngapain ke Indo gitu? Ya mau kenal kamu sama keluargamu juga. Gue bilang gini, kalau kamu mau kenal aku sama temanku nggak apa-apa, kamu datang aja, tapi jangan keluargaku. Maksudnya aku tuh dari kampung, aku bilang kayak gitu Kak, aku tuh dari kayak desa, dari yang lingkungannya itu nggak open minded, jadi kalau kenal cowok itu harus yang serius lah gini. Nah aku bilang kayak gini Kak, aku nggak mau ngasih pressure kamu, aku jadi nanti kamu malah takut atau apa, mendingan kalau mau kenal aku ya kenal aku aja, kenal teman aku ya datang aja, tapi nggak nyampe ke keluarga. Aku bilang kayak gitu Kak. Dan ternyata aku mau seriusin kamu gitu. Serius apa nih? Iya kayak kan dia juga ngerti kalau udah ketemu keluarga itu udah serius ya kan, ngapain juga kalau dia nggak mau ketemu keluarga. Iya, terus akhirnya dia datang ke Indo. Itu teman-teman aku surprise loh, maksudnya kayak itu berapa bulan kenal gitu kan. Terus ya udah aku kenalin ke teman, terus datang di kampung juga gitu, mau serius ini. Terus dia ngajakin aku ke Inggris untuk kenal sama orang tuanya, karena waktu aku selama di Inggris dulu aku belum kenal kan sama orang tuanya. Terus pas kenal sekali sama orang tuanya, terus dia ngajakin nikah. Gue dilamar di mana coba Kak? Di Western, bukan Western Park, yang Botanical Garden. So sweet. Bagus. Yeah, jadi dia langsung nge-propose kayak will you marry me bla 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 bla. Gue senang, tapi di sisi lain kayak bukannya lo dulu bilang 2 tahun. Iya kan? Ini itu baru kenal 7 bulan kalau nggak salah. Sebentar banget ya. Iya, dari masa yang 7 bulan itu kan aku emang udah di Indo kan, kayak LDR gitu. Kita ngobrolnya banyak Kak. Setiap hari ngobrol. Dan komunikasinya bagus. Beda sama yang dulu aku yang di Sheffield itu, yang mantan dulu. Oke, kita deket kan Kak, aku di Sheffield, dia di Sheffield. Tapi komunikasi nggak bagus. Kayak keterbukaan itu nggak ada. Terus cerita ini itu nggak ada sama sekali. Kayak cuek gitu loh. Terus akunya gimana itu kayak bodo amat. Gitu. Nah, sama yang ini kayak entah kenapa itu ya mungkin jodoh atau apa, dipermudah gue ini terus dia ini kayak kenal lama gitu. Intinya bagus gitu loh sih. Ya aku mau karena ngelihat dia itu bertanggung jawab, udah itu sih. Iya, kita kan nggak harus lama sebenarnya. Saya juga sama suami juga. Dia tuh kayak gini, dia tuh kelihatan gimana ya, bukan yang dibuat-buat yang kayak kalau ngedate kan kita nggak pernah ngedate soalnya nggak pernah ketemu kan. Jadi dari omongan, dari aksen juga kan bisa dilihat orangnya gimana ya kan, nggak dan terus klop kayak gitu, kayak wah langsung klik nih kayak gitu. Iya langsung klik. Iya, aku dulu sampai bingung loh Kak. Aku dulu kuliah di Sheffield lama, maksudnya lebih dari setahun. Terus gue kenal cowok ini nggak klop. Seharusnya kan pas gue di sana ya, tapi giliran gue long distance, gue baru kenal dia kayak 2 bulan, terus gue balik ke Indo.
Terus 5 bulan kemudian dia ke Indo, terus ngajakin serius. Terus habis itu dia nge-propose gue di tempat publik, di taman ya. Diliatin orang itu Kak. Ya apa sih ya? Terus dia on his knee. Terus yang kocak lagi ya kebetulan juga dia udah punya rumah di sini. Maksudnya kayak everything is so easy gitu loh, ngerti? Dan aku emang udah ngeliat dia bukan tipikal yang kayak tadi balik lagi kayak pemabuk gitu enggak. Dia orangnya suka belajar. Orangnya tuh pasti minum ya, maksudnya orang Inggris juga minum kayak sosial aja. Sosial aja. Emang mereka yang nggak minum karena suka gitu kan, rasanya nggak suka akibatnya gitu kan, banyak juga. Iya, banyak juga kok ternyata gue yang nggak suka minum. Maksudnya kayak karena mungkin kalau suamiku ya, ada juga temenku juga itu ya the next day kan lo hangover kan, lo setelah mabuk kan besoknya hangover. Tapi kalau lo ada kerjaan, ada tanggung jawab besoknya, lo nggak akan mau mabuk gitu loh. Iya. Jadi akhirnya nggak suka karena mereka lebih suka melakukan hal-hal produktif. Itu terus reaksi keluarga Selin sama keluarga dia gimana? Kalau keluarga dia dia seneng aja. Nah kalau bule kan nggak terlalu mengekang anaknya sama siapa kan. Yang penting kan anak gue udah bisa bertanggung jawab buat hidupnya, kayak lo punya penghasilan, lo punya tempat tinggal, ya masalah jodoh ya terserah anaknya mereka gitu kan. Ya kalau keluarga aku awalnya takut Kak, karena kan takutnya gini, kan pertama kali datang, takutnya kan setelah itu mungkin ghosting atau apa gitu kan Kak. Apalagi di kampung, tahu sendiri ramai dulu Kak, sampai banyak tetangga yang datang. Di mana? Kampungnya di mana? Dekat daerah Rembang. Jawa mana tuh? Jawa Tengah, pokoknya daerah sana Kak. Kudus gitu lah sana. Iya, jadi banyak yang kayak datang ini. Nah, gue juga agak paranoid, orang tua juga. Maksudnya kayak, lo datengin bule, terus awalnya gue bilang temen sih, karena gue takut, jujur Kak, gue takut kan. Gue bilang ke dia sih, aku kenalin kamu temen. Ya meskipun dia bilang serius, tapi kan gue nggak tahu setelah nantinya ya. Ya maksudnya gue bilang, udahlah nggak masalah, aku kenalin temen. Takutnya nanti kayak lo pas di sana, siapa tahu lo kenal orang lain atau apa gitu kan. Soalnya kan long distance kan Kak. Terus gimana nanti yang sakit hati juga bukan gue, tapi kayak keluarga gue. Takutnya kayak anakku nih dipermainkan bule atau apa kan gitu kan. Ya aku bilang, aku bilang ini ada temen nih main gitu. Ya dia katanya mau serius, tapi ya lihat aja dulu gitu. Aku bilang temen gitu aja. Gitu. Seru banget sampai ke kampung ya. Sama keluarga beneran. Aduh, terus abis itu pulang ke Indonesia, terus pernikahannya di mana? Di kampung. Oh, terus balik lagi sama-sama persiapan pernikahan gitu? Ya, setelah nikah, kan dia di Indonesia 2 minggu kan. Setelah nikah dia balik duluan. Jadi setelah nikah kita long distance 7 bulan. Wah, lama. Pertama aku emang ada kerjaan di Indo kan, yang harus aku selesaikan, dan aku emang kebetulan suka sama kerjaannya. Terus di sisi lain, visa itu lama 2 bulan. Terus kita juga udah sepakat, maksudnya kita saving aja, kita ini pelan-pelan aja, nggak usah gerasa-gerusu gitu. Toh, maksudnya di sini gue kerja, lo di sana kerja, terus kita saving, terus ini. Pokoknya kita emang planning sih. Yang gue suka juga karena dia rasa komunikasi yang terbuka, terus dari finansial dan sebagainya kayak gitu-gitu. Lagian aku juga bilang, aku juga butuh persiapan nanti pas aku mau ngapain setelah aku ke UK gitu. Jadi mempersiapkan kayak gue mau kerja ini nih. Makanya aku selama long distance itu aku belajar juga Kak. Itu banyak maksudnya course atau apa gitu. Jadi pas aku ke UK nanti kayak aku tinggal nyiapin CV lah atau nyari kerjaan lah kayak gitu loh Kak. Takutnya kan bosen kalau cuma di rumah aja atau gimana. Pasti.
pasti kita pengen inilah berkarya lah, apalagi di luar kan lebih seru ya karena beda dengan orang kita dan pasti seru lah. Terus apa namanya tuh? Nikahnya tahun berapa? 2000. Nikahnya tahun berapa ya? 2019. Oh, 2019. Oh, sebelum COVID ya? Iya, sebelum COVID. Dan aku tuh ngerasa kayak aku udah LDR 7 bulan. Aku tuh udah mempersiapkan kayak skill lah, improve skill dan sebagainya. Nyampe di UK, lockdown. Tapi itu untung udah bisa masuk kan. Iya, kalau belum makin lama. Iya, aku gara-gara COVID 1 tahun pas itu LDR sama suami. Oh iya ya, itu lama juga ya. Untung bedanya ini ya, ada kerjaan kan Kak Dian, ada kerjaan. Maksudnya kayak apa? Jadi nggak cuma nungguin aja kan. Iya. Maksudnya ada hal yang dikerjakan gitu. Sedih itu loh kalau misalnya misalnya Kak Dian full rumah tangga terus itu pasti sedih banget. Iya. Apa ya? Nggak bisa ada yang ini mengalihkan perhatian tapi ya. Iya benar. Gitu. Terus sekarang udah ini Kak, ketemu sama suaminya? Udah, 2 Desember tadi pulang. Nah, abis dia pulang itu pas besoknya ditutup lagi. Beruntung juga ya. Ditutup lagi, jadi waduh ngeri banget. Bukan ditutup sih, sampai nggak boleh masuk kan, atau di 14 hari dulu kayak gitu. Iya, jadi ya sekarang udah kumpul lagi semuanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bagus. Tapi yang paling susah itu pengantin baru. Kalau saya 2 bulan setengah aja, wah lama banget berpisah. 7 bulan loh. Sebenarnya aku bisa kayak setelah nikah 2 bulan lah datang atau kalau enggak 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan itu pasti aku visaku turis. Sedangkan aku nggak mau visa turis karena aku mau kerja juga. Karena itu kayak aku pengen sih masuk kerja di Inggris dari aku zaman kuliah kan. Iya. Jadi ya kesempatan ya buat aku pengalaman kerja gitu di Inggris. Makanya itu ya aku bela-belain untuk nunggu visanya itu Kak. Iya. Ada tes kesehatan lah inilah dan itu memakan waktu 2 bulan buat ngumpulin dokumen. Wah, sekarang udah tinggal di Inggris, sudah punya kerja di Inggris, suaminya orang Inggris. Wah, sukses terus ya, Selin. Saksi mata dulu. Iya. Kita udah hampir udah mau berapa 10 menit. Lumayan lama, biasanya 30 menit. Oh iya kayak. Iya. Kalau ini saya tanya pertanyaan terakhir, tapi mungkin agak kalau sensitif atau gimana, tapi ini memang kalau isunya menikah dengan WNA gitu ya. Boleh nggak? Nanti kalau misal nggak boleh, nggak apa-apa di off record, di cut. Jadi kan ya kayak saya dulu kan juga misalnya mencari suami kan akhirnya ke orang Mesir karena satu agama gitu ya. Karena yang lain-lain itu ada orang Prancis, orang Swiss, orang mana, tapi nggak sama agamanya. Jadi saya tuh takut, jadi ya udahlah aku cari yang ini aja. Nah, kalau Selin gimana kebetulan? Wah, semuanya mudah. Maksudnya gini ya, emang kalau nyari yang kayak seagama kan susah buat bule ya Kak ya. Maksudnya karena di sini kan lo tau sendiri agamanya banyak banget, ada agnotis lah atau apa, dia menganut inilah itu. Nah, aku emang pas dia sebelum di Indonesia, aku cerita gitu. Ya maksudnya kayak keluargaku lah Muslim, kampung tuh rata-rata Muslim. Ya, intinya aku training dulu lah, maksudnya training dalam arti biar dia nggak takut, kaget atau gimana gitu. Aku bilang ya, mungkin setelah ini kamu ilfil atau aku nggak tahu kan ya. Tapi dia interest Kak. Bahkan saking interestnya itu, dia nikah pakai bahasa Indonesia, dia belajar itu kan, maksudnya kayak itu apa namanya kayak setering, bukan ijab kabul, dia itu pakai bahasa Indonesia. Terus yang mu'alaf itu apa namanya yang pakai syahadat itu ya. Iya. Iya, dan aku bilang kalau nikah di sini itu harus
seiman dan ini aku cerita. Ya dia bilang kayak gini, why not gitu. Gak ada yang kayak bertele-tele yang aduh gimana ini atau enggak. Dan dia itu malah justru yang nyari sendiri, kayak baca-baca sendiri. Jadi kayak aku jujur sih kayak oke, aku kenal dia tuh nggak lama ya kayak, tapi effort gue sedikit dan effort dia banyak, yang dia juga nggak memaksa, dia malah antusias sendiri kayak oh kalau ini ya gini, terus dia baca-baca sendiri kayak apa tuh syahadat ini, terus dia malah yang penasaran artinya apaan sih, kayak kalau di Inggrisin gitulah, dia cari sendiri. Wah. Aku bilang sih namanya ini, terus ya dia baca karena dia orangnya kan big reader ya, maksudnya suka membaca dia. Akhirnya dia ngebaca gitu, baca ini terus ini, malah dulu dia nanya ke aku, kira-kira kamu bisa baca Al-Quran nggak gitu? Ya aku bisa lah, terus dia pengen denger aku baca Al-Quran, terus aku pas baca dia kaget, bisa juga, oh bagus juga ya gitu, dia yang excited sendiri. Jadi aku ngerasa kayak aku takutnya tuh kayak apaan sih gitu, karena mungkin ada ya kayak yang kayak gitu, susah banget sih apa sih kayak gitu. Dia malah kayak apa ya, malah lebih ke excited, kayak seru juga ya gini kayak gitu Kak. Terus dia ini ke Mu'alaf Indonesia, jadi ngirim video syahadat itu loh Kak. Wah. Jadi ada mungkin membawa seorang jadi muslim nih, keren banget. Jadi tambah seorang lagi. Ini tuh nggak yang apa ya, aku yang harus maksa yang gini-gini. Aku ngomongnya santai aja gitu. Kalau kamu nggak mau atau apa ya udah nggak bisa. Terus intinya sih aku sih nggak memaksakan. Aku kayak gitu Kak. Terus dianya mana yang cari tahu sendiri. Dia bisa bahasa Indonesia, dia yang belajar sendiri. Ini dia sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi kayak aku kayak ya seru, maksudnya aku berani gitu loh memutuskan nikah sama dia, karena aku nggak perlu banyak omong, aku cukup ngasih tahu ini udah ya, kalau dia tertarik dia akan nyari tahu sendiri gitu loh. Maksudnya aku nggak butuh yang terlalu gimana gitu loh, dia nyari tahu sendiri. Kalau dia bilang enggak gitu, jadi ya lebih enak itu gitu ya. Lebih enak yang kayak gitu. Jadi dia belajar sendiri dan dapat hidayah sendiri. Maksudnya kita nggak usah susah-susah ngajarin ya. Apalagi informasi sekarang kan abundant. Iya, dia ini juga, kalau dia nanya kalau misalnya ini artinya apa? Kok ini bukannya sama kayak gitu kan? Kayak paling kalau dia ada yang nggak ngerti, dia pasti nanya ke aku. Dan kalaupun aku nggak ngerti, biasanya aku nanya ke temen aku gitu. Jadi kayak gitu. Wah, mantep banget nih ceritanya. Soalnya yang mau masuk ke agama lain juga itu kan berat juga. Ada yang mereka taat juga kan di agama. Dan keluarganya nggak masalah ya dia. Keluarganya nggak masalah. Yang penting anaknya ngejalaninnya nyaman dan nggak ada paksaan. Udah itu aja sih. Oke, wah seru banget ceritanya. Ntar kita udah 45 menit, jadi kita cut dulu sekarang. Nanti kalau misalnya nanti kita lanjut cerita di YouTube-nya Selin bisa juga next time. Iya. Oke, makasih banyak waktunya ya Selin ya, udah nyempet-nyempetin. Semoga kita bisa ketemu di Sheffield. Pengen ke lihat-lihat Sheffield lagi nanti. Ya. Oke, kalau gitu kita tutup aja sekarang. Makasih banyak Mas Salama. Dadah. Makasih banyak ya. Oh, itu penutupan aja. Apa? Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.